Berarti saat itu zaman Om, zaman seorang Ricky Darman yang sudah grafiknya up ketika junior dan mengakui bahwasanya ketika masuk ke level senior ada penurunan grafik. Iya. Apa penyebabnya? Mungkin masing-masing pelatih beda pandangannya. Nggak siap kita sebagai pemain yang profesional itu nggak siap sebetulnya. Oh, mengakui itu? Iya. Harusnya kita kalau profesional kan kita harus kemana aja, all out ya. Apakah itu menjadi kegelisahan waktu itu? Iya jelas, nggak nyaman memang. Nggak nyaman? Nggak nyaman. Apa yang Om lakukan waktu itu? Ada rasa penyesalan justru. Ada rasa penyesalan. Memang waktu itu saya nggak percaya. Kalau katanya kalau dulu pamilnya begini. Orang-orang tua dulu, orang-orang yang senior saya bilang, kamu jangan balik ke Padang lah, tidak bakalan berkembang. Nah, selepas dari tim junior, berarti Om mulai berkarir profesional. Iya. Pertama waktu itu gabung ke Semen Padang. Semen Padang. Iya. Berarti Om gabung Semen Padang tahun 85. 85 berarti Semen Padang udah di Galatama berarti. Udah pas ya? baru ini baru naik. Baru promosi ya, Iya, di divisi promosi. 1 ke Iya. utamanya ya. Iya. Saat itu pelatih Om siapa Om? Pak Haji Suatman sama Pak Jenny Wardin. Ya? Iya. Itu waktu itu ya. Iya. Nah, itu proses rekrutmennya saat itu seperti apa Om ya? Karena kan apakah karena memang Om waktu itu sudah dapat branding pemain timnas atau saat itu apakah diadakan seleksi daerah atau gimana waktu itu join ke Semen Padang waktu itu? Kebetulan karena kita punya klub ya kan. Iya. Betulnya banyak juga pilihan waktu itu. Ya. Karena kan dulu kan istilahnya Galatama ini kan banyak itu kan di setiap provinsi ada. Jadi karena apa ya panggilan hati aja ingin membela Semen Padang. Mohon maaf Pak, berarti ada tawaran dari luar Sumber berarti ya? Ada. Saat itu apa Om? Ya kayak Warnagung, Arseto. Arseto Solo ya? Ya. Tapi Om lebih memilih bergabung dengan Semen Padang. Semen Padang. Ya, artinya kalau udah tamatan Ragunan, ya itu udah klub-klub itu pasti udah mau aja. Oh, berarti saat itu apalah? Jadi incaran lah gitu ya. Karena mereka kan pingin cari pemain yang udah siap. Iya. Siap pakai kan. Fresh graduate ya. Iya. Ini udah terlatih ini, udah siap gitu. Apalagi udah punya pengalaman di timnas kan. Iya. Gabung dengan Semen Padang. Iya. Berarti waktu itu generasi Safrianto Rusli sama dengan Om? Sama. Saya sama dengan Safrianto. Cuma dia duluan setahun dari saya tamatnya. Banyak juga dari Padang nih dulu yang jebolan Ragunan itu Safrianto, saya ada John Henry satu penjaga gawang. John Henry. Cuma udah meninggal dia tuh. Sama Om ya. Iya. Nah, suasana gitu. Tentunya karena waktu itu yang pertama Galatama ya. Belum liga profesional seperti sekarang gitu. Bagaimana sih tantangan zaman Om ya, main dengan Semen Padang, main di Galatama, kesulitan saat itu seperti apa Om? Istilahnya kesulitan yang tidak mungkin ditemui lagi oleh generasi sekarang gitu, yang waktu Om bermain di Galatama itu. Gitu. Iya. Jadi
Kalau dulu mungkin kegiatan ini kan nggak pengaruh aktivitas kegiatan kita kan nggak terlalu banyak. Jadi kita umpamanya ingin menyalurkan hobi, ya kita hanya fokus dengan itu aja. Kalau sekarang kan pengaruh lebih banyak. Jadi mungkin karena pengaruh banyak, semangat dan motivasinya itu yang berbeda. Fokus juga terganggu ya. Iya. Jadi kalau dulu tuh kita kan pingin berprestasi, ya kita harus berjuang dengan punya motivasi sendiri kan. Iya. Kalau sekarang pengaruh banyak, tantangannya lebih besar ya kan. Nah, itu yang perbedaannya di situ. Berarti lebih kepada tantangan eksternal ya, kalau saya menyebutnya. Hal-hal yang sifatnya teknis yang lebih banyak ya. Iya. Tapi waktu itu mohon maaf Om berkarir di Semen Padang dari tahun 85 sampai 93 ya, berarti ada sekitar 8 tahun Om berkarir di Semen Padang. Berarti mulai Semen Padang, endingnya juga Semen Padang ya? Iya. Sempat di PSP enggak? Sempat di juniornya sempat. Sempat junior. Tapi untuk karir profesional tok di Semen Padang ya? Iya. Tok di Semen Padang itu. 8 tahun, berarti kalau tahun 94 ya? Iya, 94. Berarti yang generasi Piala yang 92 yang juara lawan Arema itu, berarti Om ikut berarti itu ya? Oh, Arema. Oh, itu saya habis tuh. Jadi satu musim kompetisi 95 ya. Tahun 85, tahun 85 saya kan masuk Semen Padang. Iya. Terus habis tuh saya cuma main setengah kompetisi. Setengah kompetisi saya memperkuat PSPS Pekanbaru. Oh, berarti ada juga transfer dulu ya? PSPS Iya. Pekanbaru ya? Pekanbaru. Tahun 87 balik lagi ke Semen Padang. Oh, berarti sempat merantau ya? Berarti bukan, soalnya di referensi itu hanya Semen Padang itu. Berarti pernah di PSPS Pekanbaru ya? Pernah di PSPS. Berarti tahun 86, 87? Iya. Habis itu balik lagi ke Semen Padang. Itu kompetisi Liga ya? Ya, Piala Liga. Piala Liga. Sorry. Yang mengalahkan Arema waktu itu. Iya. Om main waktu itu? Enggak. Kebetulan saya nggak main. Nggak berangkat waktu itu. Kenapa? Sakit. Sakit, bukan cedera ya? Bukan. Sakit. Oh, sakit apa? Ya, nggak fit aja badan. Jadi kita yang berangkat tuh kan yang siap main. Betul. Ya. Tetapi waktu itu Om memang bagian dari tim. Bagian dari tim. Waktu lawannya Yokohama Marinos? Itu cedera. Juga gak main? Nggak main, nggak berangkat. Berarti nggak merasakan 11-0 kayak? Enggak. Itu pelatihnya Lilintar. Iya, Lilintar. Ya. Apa Lilintar? Pas uji coba terakhir saya cedera. Mau berangkat. Mau berangkat ke Jepang ya. Ke Jepang apa ke Vietnam dulu? Sebelumnya kan Vietnam dulu. Vietnam ya. Ke Vietnam ya. Setelah kita menang lawan klub Vietnam, baru kita lawan Yokohama Marinos. Tapi waktu itu berarti Om bagian dari tim. Bagian dari tim. Cuman tidak berkesempatan untuk tampil ya. Iya. Itu cedera. Apakah mohon maaf Om, selama Om berkarir sering dihantui cedera atau bagaimana? Selalu memang seperti itu kayaknya. Iya. Saya ingin mendalami ya, soalnya kan mohon maaf Om, kita buka di referensi internet sekarang. Kalau kita mencari profil sulit. Lebih kalau pemain itu yang sudah berkarir 80-an gitu. Atas dasar itulah kami mengunjungi Om gitu. Berarti Om waktu itu ujian terberat Om itu cedera ya? Cedera. Karena momen-momen indah Semen Padang Om nggak terlibat gitu. Iya, benar. Cedera pertama kali kapan Om? Itu cedera. Oh itu udah
Pertama kali saya kalau di Semen Padang ya. Ya. Di Semen Padang itu cederanya pertama kali. Tahun? Ya itu waktu mau berangkat itu. Berarti tahun 93, 92? Ya, 93 ya? 92. Itu cedera apakah? Lutut. Kalau lutut berarti dihajar lawan ya? Iya. Saya mencatat beberapa pemain kita yang talented, yang berbakat di Sumatera Barat ini, banyak hancur lututnya kena gitu. Iya. Dan seperti Pak Haji, kena lutut juga. Iya. Gitu. Oh, kena lutut juga gitu. Dan beberapa pemain muda yang saya temui juga banyak kena lututnya gitu. Iya. Tapi itu bukan cedera termasuk cedera berat, tapi ya artinya kalau cedera berat itu kan kayak harus operasi ya kan. Kalau saya enggak, cuma bergeser aja, terasa bergeser aja lututnya. Tetapi Om kan nggak bisa main jadi. Iya, emang nggak bisa, kalau lutut itu kan sensitif. Sensitif kan? Sensitif, nggak bisa sama sekali. Ya kita tidak melihat berat atau tidaknya Om. Iya. Tapi akibatnya karir Om terganggu kan. Beberapa pertandingan besar Om nggak bisa ikut. Iya. Nggak bisa terlibat karena lutut itu. Ingat nggak momen pertama kena lutut itu pertandingannya lawan apa waktu itu? Uji coba. Uji coba malah, bukan Iya. turnamen resmi. Bukan, uji coba. Coba berarti dengan lokal ya? Iya. Ini karena apa? Ya, itu tadi ya kan mungkin ya kita kurang konsentrasi atau gimana kan, terlalu semangat. Otaknya permainan sering ninjar itu. Iya, namanya kita pemain depan, ya itu mah harus diincar sama pemain belakang. Mas kayak gitu. Iya, akibatnya memang rawan dengan cedera gitu. Iya, artinya maksudnya mungkin ini ya kehati-hati, perhitungan aja mungkin. Ya emosional ya kan. Emosional cetak gol, nah, kita mau. Iya, malah kenanya tidak pada pertandingan resmi malah. Iya. Nah Om, selama Om berkarir secara individu ya, bukan secara tim ya. Menurut Om, capaian terbaik Om apa? Di kepelatihan mungkin. Sebagai pemain? Sebagai pemain, kalau sebagai pemain ya di Ragunan itu lah. Berarti lebih banyak ketika junior ya, ketika di pelajar ya? Iya, di pelajar. Di pelajar. Ketika di tim profesional? Enggak begitu ini. Nah, ini saya menarik ini. Berarti saat itu zaman Om, zaman seorang Ricky Darman yang sudah grafiknya up ketika junior, dan mengakui bahwasanya ketika masuk ke level senior, ada penurunan grafik itu. Iya. Apa penyebabnya? Mungkin masing-masing pelatih beda pandangannya terhadap kita, penilaian itu beda. Betul. Ya. Nah, kalau saya di Ragunan itu memang sesuai dengan konsep kepelatihan di sana, cocok ya kan, kita bisa berkembang. Tapi dengan pelatih yang satu lagi belum tentu. Gitu. Jadi memang pemain itu bisa bagus penampilannya ya, ada pengaruh itu, sentuhan pelatih. Berarti Om mengakui bahwasanya Om merasakan sulit berkembang ketika bermain di tim profesional di luar Ragunan. Iya. Karena apa? Ya kalau pelatih itu kan dia punya strategi tersendiri, skema masing-masing, sistem tersendiri, ya kan? Pola tersendiri yang dia mau ya kan. Jadi perbedaannya di situ. Yang bikin pemain itu bisa berkembang apa enggaknya itu yang menentukan, tergantung ya dari penilaian pelatih itu. Bisa nggak, ini apa kelebihannya, apa yang mau ditonjolkan. Nah,
Berarti saat itu Om merasakan fase, oh ternyata saya sulit ini bersaing berkembang di Semen Padang. Kenapa Om tidak mengambil inisiatif untuk akhirnya saya coba ada peruntungan di tim lain gitu? Ada pemikiran ke sana ada. Terus? Tapi kan harus banyak pertimbangan. Apakah waktu itu sudah terikat sebagai karyawan? Belum? Waktu itu belum. Terikat karyawan Om tahun berapa? Tahun 90. Tahun 90. 90 ya? Ya, terlambat memang. Karena saya kan pernah keluar dari Semen Padang. 86, 87. Iya, keluar kemudian masuk lagi. Ini yang menjadi pertimbangan manajemen di aturan perusahaan. Oh, gitu. Ya, makanya tuntutan manajemen tuh kalau umpamanya kita jam terbangnya cukup tinggi, itu bisa diusulkan jadi karyawan. Itu aturannya seperti itu. Regulasinya saat itu ya. Ya, berarti bisa disimpulkan dong kalau ternyata setelah itu Om tidak bisa memutuskan keluar dari karyawan berarti kan? Fase-fase 90-an awal berarti Om kan sudah menjadi karyawan. Berarti untuk kita mengadakan agreement, kesepakatan dengan klub lain nggak bisa jadinya. Kan udah dari karyawan kan? Iya. Tapi pernah kepikiran untuk main di luar? Ada pemikiran seperti itu ada. Tapi kan itu tadi pertimbangan keluarga ya kan, orang tua, rasa cinta daerah, kan banyak pertimbangan seperti itu. Apakah Om itu menyebut sebagai sebuah kendala? Iya, jelas kendala. Karena hal seperti yang Om rasakan itu persis juga pernah dirasakan oleh pemain-pemain lain yang pernah juga saya tanyakan. Memang kendala. Homesick istilahnya ya, bare meninggalkan kampung. Iya. Apa evaluasi Om? Nggak siap kita sebagai pemain yang profesional itu nggak siap sebetulnya. Oh, mengakui itu? Iya. Harusnya kita kalau profesional kan kita harus kemana aja, all out ya. Tipikal kita semua kebanyakan seperti itu. Iya. Takut kan karena takut ngambil risiko. Iya. Harusnya kan nggak seperti itu. Padahal Om dengan status lulusan Diklat Ragunan yang pernah membela timnas pelajar, tentu Om punya nilai tawar sendiri kan. Iya. Berarti boleh dikatakan, mohon maaf ya Om ya, secara berkarir sebagai pesepak bola Om termasuk pendek. Pendek memang. Pendek. Maksudnya pendeknya gini. Dari sisi usia pendek, karena umur saya waktu itu baru 32 tahun. Artinya masih bisa ini kan. Tapi menjalani karir sepak bola itu panjang. Ya, istilahnya kalau mengecap secara akademik sepak bola, berarti Om termasuk orang yang cepat. Iya. Cepat, kemudian cepat pula bergabung dengan Diklat gitu. Iya. Tapi kalau kita melihat dari sisi profesional, Om sedikit terkendala jadinya ya. Iya. Om merasakan ada penurunan grafik gitu. Gitu. Apakah itu menjadi kegelisahan waktu itu, Om? Iya jelas. Nggak nyaman memang. Nggak nyaman? Nggak nyaman. Apa yang Om lakukan waktu itu? Ada rasa penyesalan justru. Ada rasa penyesalan. Memang waktu itu saya nggak percaya. Kalau katanya kalau dulu pameonya begini. Orang-orang tua dulu, orang-orang yang senior saya bilang, kamu jangan balik ke Padang lah. Tidak bakalan berkembang. Tahun 80-an ya? Iya. Ada pameo seperti itu ya? Iya, memang banyak yang menasihati seperti itu. Tapi saya kan karena masih muda, nggak kepikiran ini kan. Nggak mungkin itu. Kita masih yakin ya? Iya. Dan ternyata setelah kita kita lalui, memang ada seperti itu. Kendala-kendala ini kendala-kendala seperti itu ada, hambatan-hambatannya memang ada.
Ya, berarti pernyataan Om ini sifatnya bukan argumentatif ya, tapi lebih kepada memang pernyataan pengalaman pribadi loh. Oh, ini saya mengalami gitu. Iya. Berarti waktu Om balik dari Ragunan dan gabung ke Semen Padang, adakah waktu itu orang yang mengkritik atau apa gitu? Seperti pernyataan Om tadi gitu. Ah, balik lo mau. Iya. Gitu. Ya, ada. Ada. Iya. Berarti Om sempat ditegur, sempat Pernah. Pernah ya? Ngapain balik ke Padang? Tidak bakalan berkembang. Saya tanya alasannya apa? Gini kan. Pokoknya gini ya. Kita perlu garis bawahi ya Om ya, supaya nanti jangan menjadi sebuah polemik juga gitu. Iya. Berarti apa yang Om sampaikan ini adalah based on experience gitu. Berdasarkan apa yang Om alami dan lalui gitu. Iya. Jadi bukan pendapat semata gini orang awak begini-begini. Iya. Saya sudah melalui kok gitu. Iya. Om udah merasakan. Iya. Dan akhirnya Om mengakhiri karir pada usia 32 tahun. Iya. Yang menurut Om usia tersebut masih bisa bersaing ya? Bisa. Masih bisa bersaing. Nah, mohon maaf saya Om. Apakah saat itu Om mengalami fase titik jenuh sebagai pemain atau bagaimana?